Allah masih beri kita peluang untuk menikmati hidup di dunia ini. Entah sampai bila Allah izinkan kita tinggal di dunia ini. Cuma yang pasti, dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Suatu saat pasti kita tinggalkan dunia ini, mau atau tak mau. Mudah-mudahan Allah akan matikan kita husnul khatimah, insyaAllah. Salawat dan salam tidak lupa. Mari sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Jemaah yang berbahagia, saya selalu menyampaikan bahawa dalam sebuah riwayat dikatakan Nabi bersabda, dunia ini untuk kamu, tapi kamu untuk akhirat. Paham? Saya rasa paham sekali maksud itu, maksud hadis itu, bahawa kita ni Allah ciptakan untuk produk akhirat, bukan produk dunia. Jadi kalau orang hidup terfokus soal dunia, ini adalah orang yang salah atau gagal paham tentang makna hidup. Sekali lagi saya katakan bahawa dunia Allah ciptakan untuk kita. Raihlah dunia, gapailah dunia, nikmatilah dunia, tapi ingat bahawa kita untuk akhirat. Oleh kerana itu, manfaatkan apa yang Allah dah beri pada kita di dunia ini. Ya, silakan rujuk Al-Qasas 77. May yabtaghi ghairal Islam dinan wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Apa yang Allah dah kasih pada kita di dunia ini, pangkat, ilmu, harta, apa yang Allah dah kasih pada kita, jadikan itu semua bekal untuk kita ke akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa nasibmu di dunia. Artinya, silakan nikmati dunia, silakan. Tapi yang paling penting jangan lupa akhirat. Itu paling penting. Baik. Jemaah yang berbahagia, untuk sampai ke akhirat, maka tidak ada jalan lain, harus melewati kematian. Di antaranya, selain kematian ada kiamat, ada hari kebangkitan. Yang pasti kita akan lewati proses satu-satu. Saya kasih contoh mudah. Kalau kita naik MRT dari Bugis mau ke Gelang, Paya Lebar, ya kan? Daripada Bugis stesen nak pergi Paya Lebar, nanti ada proses. Dia bukan dari Bugis MRT langsung Paya Lebar, tidak. Pertama dia lewat nanti apa? Di Pandai, satu. Habis itu nanti dia lewat Aljunied, ya kan? Lewat Kalang. Dia mesti lewati itu proses. Tak ada yang deret, tidak ada. Dia mesti lewat itu. Sama. Untuk sampai ke akhirat, maka prosesnya apa? Kematian. Oleh karena itu, jamaah yang berbahagia, sedikit kita bincang kematian hari ini. Kalaulah orang tidak percaya sama Allah, berarti dia tidak menggunakan akal sehat. Allah mengatakan apa dalam Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ayat pendek aja nih. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Perhatikan betul-betul. Allah yang mengatakan setiap yang bernyawa pasti mati. Berapa hebat pun dunia perubatan, sehebat apapun doktor itu, mati juga. Perhatikan.
Ada tak obat yang boleh membuat orang tidak mati? Tak ada. Nabi dah beritahu, kullu da'in dawaul ilal maut. Setiap penyakit ada obatnya, yang tidak ada obatnya penyakit mati. Kalau lihat sekarang tengok, saya tidak ngata raja-raja tu, raja-raja nak makan, bukan raja Gopal, bukan raja Kapoor, bukan ni raja betul lah, sultan. Sultan tu kalau makan cuma tengok, nak kena jaga, jangan sampai ada bakteri. Ada doktor cek lagi kesihatan, last minute dia mati. Ya kan? Saya ingin katakan apa? Tidak ada alasan untuk orang itu tidak percaya dengan mati. Tak ada alasan. Mati jalan terus. Bayangkan satu ayat saja. Satu ayat. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Dan itu terbukti sekarang. Nah, untuk itu hari ini kita cuba bahas hadis yang panjang tentang proses kematian itu. Al-Khalil bin Ahmad bin Ibnu Muaz Al-Husain Al-Marwazi dari Abu Muawiyah Ad-Darir, dari Al-Amasi, dari Al-Minhal bin Amr, dari Al-Bara bin Azib. Hadis yang panjang di mana ia berkata, kami bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengantarkan seorang Ansar, jenazah seorang Ansar. Jamaah yang berbahagia, orang Ansar ini adalah orang Madinah. Kalau orang Muhajirin, orang Mekah yang pindah ke Madinah. Setelah kami sampai di kubur, dalam kisah itu dikatakan apa? Jenazah itu tidak langsung dimasukkan ke dalam kubur, tidak. Maksud tidak langsung dimasukkan ke liang lahat, tidak. Nabi SAW duduk dan kami pun duduk di sekitar beliau. Jadi jenazah sampai tidak langsung masuk ke liang lahat, Nabi duduk dan sahabat pun duduk dan semua orang diam, tak bercakap. Jamaah, saya ingin ingatkan kita semua, kalau kita ziarah kubur atau mengantarkan jenazah, ambil iktibar dari kejadian itu. Hari ini aku antar dia, besok mungkin aku diantar orang. Kadang-kadang, ya Allah Akbar, jenazah sedang sibuk dikebumikan, yang di atas berbual pula dah. Bual pasal dunia terus. Jangan, itu tak boleh. Diingatkan itu. Semua sahabat diam, seakan-akan ada burung di atas kepala kami. Dan Rasulullah memegang kayu dengan mencocok-cocokkannya ke tanah sambil berfikir. Kemudian beliau mengangkat kepala seraya bersabda, "Fastaiz billah," berlindung kepada Allah dari azab kubur. Maratain wa salasin, 2-3 kali beliau cakap itu. Berlindunglah pada Allah dari azab kubur. Berlindunglah pada Allah dari azab kubur. 2-3 kali beliau mengatakan begitu. Artinya ini penting. Kemudian beliau bersabda, nih Rasulullah mengatakan apa? Beliau buat hadis itu. Sesungguhnya ketika seseorang hamba yang beriman menghadapi akhirat dan putus dari kehidupan dunia, maka para malaikat turun kepadanya dengan wajah yang putih berseri-seri seperti matahari, dengan membawa kain kafan dan minyak wangi. Kejap, saya selesaikan satu-satu. Ini yang mati orang beriman, maka akan turun malaikat dengan wajah berseri-seri, dengan membawa kain kafan dari surga dan minyak wangi yang harum.
Tolong dipahamkan betul di sini, yang mati orang beriman, bukan yang preman. Orang beriman. Lalu kita lihat konsep beriman. Kadang, maaf, orang Islam tak solat, cakap kafir, mengamuk, mengaku beriman juga. Saya ingin jelaskan di sini, iman ini, kalau dengan bahasa mudahnya lah, maknanya apa? Yakin. Saya yakin ada Allah, beriman. Saya percaya pada Allah, berarti beriman pada Allah. Tapi bukan itu saja konsep iman. Konsep iman itu kan 3. Sempurna iman itu dengan 3. Kalau kita belajar, tadi dijelaskan, sempurna iman dengan 3 perkara. Pertama, qaul bil lisan, diucapkan dengan lisan bahwa amana billah, aku beriman pada Allah. Wa tasdiq biqalbi, yang kedua, dibenarkan dalam hati. Yang ketiga, wa amala bil arkan, diamalkan dengan anggota badan. Maka kalau 3 ini dia buat, maka betul lah dia beriman. Tapi kalau hanya mengatakan aku beriman pada Allah, hatinya membenarkan bahawa Allah itu ada, tapi tidak mengamalkan apa yang Allah perintah, maka sesungguhnya tidak sempurna imannya, tidak termasuk dalam hadis ini. Ini orang iman sempurna. Jamaah, saya ingatkan kita semua, ya, termasuk diri saya, cuba rujuk Al-Quran Surah Al-Baqarah 208 biar faham. Ya, Al-Baqarah 208. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Oh, Allah panggil. Udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kamu ke dalam Islam secara sempurna. Artinya, wahai orang beriman, taat, patuh, tunduklah engkau dengan sebenar-benar tunduk. Orang yang Islam itu adalah orang yang beriman, patuh, taat pada Allah. Udkhulu fis-silmi kaffah. Apa kata Allah? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikut jejak langkah setan. Kenapa? Karena setan itu juga percaya dengan Allah, tapi tidak mau tunduk patuh pada Allah. Kau jangan ikut dia. Tapi kalau kita cakap, nanti dia mengamuk, kawan kita ni. Kau ni macam setan, mengamuk sejadi-jadinya. Padahal Quran cakap begitu, jangan ikut perangai setan. Percaya dengan Allah tapi tak solat, ke mana? Ya kan? Jadi iman yang di sini dimaksud iman apa? Iman yang sempurna, yang terbukti mengamalkan perintah Allah. Okey, saya dah selalu sampaikan itu. Jadi akan datang malaikat maut dengan wajah berseri-seri. Kenapa? Baik, jamaah, karena kita taat kepada Allah, kita solat tepat waktu, kita solat berjamaah, kita selalu zikir, datang ke masjid. Allah insya Allah ridha dengan kita. Allah suka dengan kita. Apabila Allah suka dengan kita, apabila Allah ridha dengan kita, maka malaikat maut yang menjemput nyawa kita itu pun wajahnya tak seram. Kenapa? Karena dia tahu Allah suka orang ini, Allah sayang orang ini. Wajahnya berseri-seri. Jadi kita pun tak takut, tak gabrah kata orang sekarang. Karena wajahnya pun tak seram. Beza dengan mati orang jahat, beza nanti. Ya. Kemudian malaikat maut datang hingga ia duduk di dekat kepalanya seraya berkata. Malaikat duduk di situ. Malaikat maut duduk mengatakan apa? Wa yaqulu ayyatuhan nafsul mutmainnah ukhruji ila maghfiratillahi wa ridwani. Subhanallah. Wahai jiwa yang tenang,
keluarlah engkau, keluarlah menuju ampunan Allah dan ridhonya. Allahu Akbar. Jemaah, sedikit supaya lebih tajam, lebih paham. Kalau orang tanya mati itu sakit, jawabnya sakit pasti. Nabi pun cakap mati itu sakit, macam 70 kali sebatan pedang. Okey, saya nak jelaskan satu contoh biar kita faham. Mati itu sakit, yes. Potong jari ini sakit tak? Sakit. Tapi tolong ingat sejarah Zulaikha dengan Nabi Yusuf. Dalam kisah itu, kisah yang panjang itu, Zulaikha telah mengumpulkan beberapa perempuan dan diberikannya pisau kepada perempuan itu dan buah-buahan. Jemaah jangan tanya pula buah apa. Sudah, tak payah. Buah-buahan sudah. Kadang-kadang gatal mulut. Buah apa, buah apa. Buah naga ke, buah apple ke. Dah lah buah, selesai. Jangan banyak pertanyaan. Ya. Lalu buah-buahan dipegang, pisau dipegang. Nabi Yusuf disuruh keluar. Ukhruj alaihina, ya Yusuf, keluarlah engkau. Maka Nabi Yusuf keluar. Si perempuan-perempuan ini melihat wajah Yusuf ternganga-nganga, kagum dia, sehingga tidak sadar terpotong-potong jarinya, mengalir darah bercucuran. Tapi dalam hadis itu, dalam kisah itu, tidak ada perempuan yang menjerit satu orang pun. Pertanyaannya, apakah tidak sakit? Sakit. Tapi kenapa tak ada menjerit? Karena mereka terlalu menikmati wajah, tampannya wajah Yusuf. Sama, orang beriman yang mati itu nanti akan turun malaikat. Satu malaikat, dia akan membukakan sayap sebelah kanan, menunjukkan gambaran surga kepada kita. Kita orang beriman terlalu asik melihat gambaran surga yang dipertontonkan sehingga tidak terasa nyawa dicabut. Macam itulah. Nah, bagaimana perempuan itu asiknya melihat wajah Yusuf, tak terasa potong jari. Kita asyik lihat gambar surga, tak terasa nyawa dicabut. Tapi saya ingatkan, mati itu sakit, selesai. Tapi tidak terasa. Kenapa? Karena kita sedang menikmati satu pemandangan. Mereka duduk, malaikat ramai itu. Nabi SAW melanjutkan sabdanya, maka roh itu keluar dan mengalir seperti tetesan air. Macam air paip, macam senang kan, tak ada sangkut-sangkut apa. Kemudian para malaikat tadi mengambilnya dan tidak melepaskannya. Maksudnya roh tidak melepaskan sekejap pun dari telapak tangannya, serta langsung ditempatkan pada kain kafan dan minyak itu. Jemaah, ini yang kain kafan dari surga ini, minyak wangi di surga ini adalah pembungkus roh. Saya perlu jelaskan di sini sedikit. Cubit tangan kita terasa sakit. Kenapa sakit? Karena ada roh di situ. Masih ada roh di sini dalam tubuh kita. Kita tampar muka kita sakit. Kenapa? Karena ada roh. Saya boleh melihat. Kenapa? Karena ada roh. Okey. Ketika rohnya dicabut, dipisahkan dengan badan, dicubit tangan ni, dah tak terasa, dah tak boleh bergerak, dan mata pun tidak lagi boleh melihat. Sebenarnya kalau kita ingin mengaji, nanti yang diazab di akhirat itu jasad atau roh, tak perlu bertengkar, sudah jelas jawapannya. Yang sakit ini kan bukan, ini kan kalau handphone ini kissing saja ini kan. Ini kita sibuk dengan kissing, tak sibuk dengan yang hakikinya, yang sebenar diri itu. Jadi nanti roh kita akan ditempatkan
dalam kain kafan yang cantik, wangi dari surga. Kalau zahir ini kain kafan ambil ke Arab Street. Jangan pula cakap kain kafan dah ada kat surga. Bukan, tu kain kafan roh. Ya, jemaah yang berbahagia. Jadi setelah dimasukkan roh ini dalam kain kafan, itu dikatakan apa? Mereka membawa roh itu naik, dan setiap kali melewati kelompok malaikat, para malaikat itu selalu bertanya. Jadi naik langit pertama, dua, setiap melewati kelompok malaikat, malaikat tanya, ma hazi roh thayyibah, ini roh siapa ni baik? Malaikat tanya, ini roh siapa yang baik ni? Malaikat tanya, ini roh siapa? Baiknya, wanginya. Maka dijawab, hadza ruh fulan ibnu fulan. Ahsan kalam. Ini roh si fulan ibnu fulan. Inilah ucapan yang baik. Siapa ni? Ini roh si fulan ibnu fulan. Jelaskan. Maka disebutkan nama yang sangat baik, kemudian mereka membawa roh itu sampailah ke langit dunia. Lalu mereka minta dibukakan pintu. Maka dibukakan pintu untuk mereka, kemudian malaikat penjaga setiap langit itu menyambut dan mengantarkan roh sampai kepada langit berikutnya, sehingga mereka sampai ke langit yang ketujuh. Lalu Allah berfirman, uktub illiyin, tulislah namanya di Illiyin, tempat yang tinggi. Jemaah, kalau kita tengok ada satu alat komputer tu, jangan dalam pakai komputer apa, thumb drive tu, seed apa, itu kan, benda kecil ni boleh menyimpan berjuta-juta data, bahkan bermiliar-miliar data. Benda kecil aja kan boleh menyimpan 1 miliar data. Itu ilmu manusia, apatah lagi ilmu Allah. Tak usah takutlah, jangan ragu. Apakah boleh nanti kita tonton apa yang kita buat dulu-dulu? Apa pula lah kau tengok YouTube lah, kau nak tonton bola Piala Dunia tahun 86 pun boleh buka apa, ya kan? Ilmu manusia apa? Saya nak tengok bola tahun 60 lah, buat Piala Dunia, kau buka YouTube lah, nanti nak boleh ada kan? Itu ilmu manusia, apalagi ilmunya Allah, ya kan? Senang apa? Lalu ditulis namanya di surga, di Illiyin, bahwa ini adalah ahli surga. Jadi semua ahli surga namanya sudah ada di Illiyin. Lalu apa kata Allah? Aku menciptakan manusia dari bumi, maka aku kembalikan mereka ke bumi. Dari bumi mereka akan dikeluarkan pada saat yang lain. Jadi jelas Allah mengatakan manusia dibuat dari bumi, maksudnya dari tanah, dan dibangkitkan juga di bumi. Oleh karena itu kembalikan rohnya ke bumi. Maka setelah dicatat dikembalikan lagi ke liang lahat. Okay. Lalu datang 2 malaikat. Kita tahulah muka nangkir. Lalu bertanya, ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Ia akan menjawab, Rabbi Allah, Tuhanku Allah. 2 malaikat itu bertanya lagi, apa agamamu? Ia akan menjawab, agamaku Islam, dinul Islam. Okey, saya mau jelaskan beberapa perkara sini. Banyak versi soalan itu. Kita tidak ingin membahas masalah perbedaan, tidak. Yang ingin kita tanyakan, siapakah yang akan menjawab soalan kubur itu? Apakah jasad ini yang akan menjawab? Tidak. Bayangkan kita ni tak tahu cakap Arab. Itu malaikat, dia tak tahu pula cakap Boyan.
Ya kan? Yang mati orang boyan, takkan malaikat nak belajar cakap boyan sekejap. Tidak. Dia kau yang mati boyan ke, yang mati Jawa ke, yang mati Melayu ke, yang mati Tamil ke, dia tetap bahasa Arab. Dia tak tahu datang yang mati orang Tamil, lepas tu malaikat datang mana ke. Tak. Bahasa Arab. Nah, jemaah yang berbahagia, siapa yang menjawab? Dalam sebuah kitab dikatakan apa? Hadis yang panjang, 12 fadilah solat, di antaranya apa? Jawabul nungkar wa nangkir, jawab bagi jawaban soalan muka nangkir. Jadi yang menjawab soalan muka nangkir itu adalah solat, dan semuanya rukun dalam solat. Ya, contoh, bila ditanya ma rabbuka, siapa Tuhanmu, saya ingin katakan tidak mungkin kita akan jawab secara fisik, karena kita dah mati. Sudah. Siapa Tuhanmu? Maka dijawab, Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Siapa itu yang menjawab? Takbir dia. Karena dia hari-hari menyebut Allahu Akbar, rukun. Datang takbirnya. Bila ditanya, man imamuka, siapa imammu? Maka bacaan Fatihahnya datang. Terjawab, Al-Quran imami. Al-Quran imam. Kenapa? Karena dia wajib baca Quran dalam solat. La solata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidaklah solat kalau dia tak baca Fatihah. Man nabiyuka, siapa nabimu? Dia wajib baca salawat dalam solat. Datang salawat Muhammad nabiku. Jadi semua soalan-soalan kubur terjawab. Kenapa? Karena dia solat. Nanti kita bahas. Yang tak solat jangan cerita dulu lah. Inilah salah satu fadilah solat. Karena dia akan menjawab. Satu hal di situ dikatakan apa? Ketika ditanya, Madinuka, apa agamamu? Dia jawab, Islam agamaku. Kenapa? Karena memang dia senantiasa mengamalkan Islam, menegakkan tiang Islam. Ya. As-salatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad adamaddin. Bahwa solat itu tiang agama. Siapa yang mendirikan solat menegakkan tiang Islam, siapa meninggalkan solat meruntuhkan tiang Islam. Oke, kita sambung lagi. Ada satu hal yang menarik di sini. Dua malaikat bertanya, Unzur, coba kamu lihat apa yang kamu katakan tentang seseorang yang diutus di tengah-tengah kamu. Maka dia katakan apa? Roh akan menjawab, dia adalah utusan Allah. Maksudnya Rasulullah. Jadi ketika ditanya apa yang akan kamu katakan tentang seseorang yang diutus di tengah-tengah kamu, dia menjawab dia adalah utusan Allah. Dua malaikat itu bertanya, bagaimana kamu tahu? Ia menjawab, aku membaca kitab Allah serta aku beriman dan membenarkannya. Jadi jelas. Dari mana kau tahu? Aku belajar. Aku beriman dan aku belajar, aku mengamalkan. Maka terdengar suara, sadaqta, benar hambaku. Maka ketika itu dikatakan apa? Maka kuburnya jadi lapang sejauh mata memandang. Jadi kubur jadi lapang sejauh mata memandang. Lalu ada yang menyampaikan berita gembira, menyenangkan. Dia kata apa? Hari ini adalah hari yang telah dijanjikan bagimu. Lalu ia bertanya kepada orang yang datang itu, man anta, siapa engkau? Maka dia jawab, ana amalus soleh, aku adalah amal solehmu. Jadi amal soleh inilah teman kita dalam kubur nanti. Subhanallah. Ya. Sampai kiamat.
Zaman berbahagia itulah. Kalau orang beriman itu meninggal dunia tidak sakit, dan dalam kubur tidak kesepian, tidak sempit, kuburnya lapang. Dan dia punya teman. Siapa temannya? Kawan sendiri. Itu siapa? Amal soleh. Tapi berbeda dengan orang kafir. Perhatikan. Sesungguhnya ketika orang kafir meninggal dunia menghadap akhirat, putus dari dunia, malaikat-malaikat turun kepadanya dengan wajah yang hitam, dengan membawa cairan. Maksudnya apa? Kain kafan dari neraka. Lalu kemudian malaikat maut duduk di dekat kepalanya seraya berkata, wahai roh yang jahat, keluarlah engkau menuju murka Allah dan amarah Allah. Roh itu terpencar ke seluruh anggota tubuhnya, kemudian dicabut seperti dicabutnya alat pemanggang dari bulu yang basah. Nauzubillah. Putus semua urat-urat. Macam orang mancing ikan, macam mana ada slow motion mancing ikan. Mesti sentak aja, makan sentak, macam itulah. Malaikat maut cabut orang kafir nanti. Kemudian dari roh itu tersebar roh, bau bangkai. Roh itu busuk. Nah, lalu ada malaikat bertanya, ini roh siapa? Mahazir roh, ini roh siapa? Busuk. Maka roh menjawab, malaikat menjawab, haza roh fulan ibnu fulan. Ini roh si fulan lah, dengan hinaan lah. Ini apa, penyangga ni semua. Itulah lebih kurang. Kena caci maki. Kemudian mereka bawa roh itu sampai ke langit dunia. Bila sampai ke langit, Nabi bacakan ayat Quran yang kalau kita tengok ayatnya surat Al-A'raf ayat 40. Nabi bacakan ayat itu. Hati-hati Al-A'raf 40. Apa bunyi ayatnya? Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi samil qiyam. Mereka ini yang suka disuruh solat, dia cakap apa? Engkau solat tunggang tunggit belum tahu masuk surga lagi dah. Tak payah nak urus kami lah. Macam itulah. Yang suka memperolok-olokkan ayat-ayat Allah dengan penuh kesombongan. Kalau disuruh ajak solat nanti ada jawapannya. Kau tak payah kepo lah, yang masuk surga aku, yang nak masuk neraka pun aku. Tak payah kau nak suruh-suruh aku. Aku tahulah buat seorang, tapi tak pernah buat sampai sekarang. Kata Nabi yang dia baca itu, roh orang kafir, orang yang engkar ni, bila naik ke langit, la tufatahu lahum abwabus sama. Allah tidak akan buka pintu langit buat dia. Ulama mentafsirkan dua. Tidak dibuka pintu langit, makna dia satu, setiap doa yang dipanjatkan untuk roh itu tidak akan sampai kepada Allah, karena tidak terbuka. Yang kedua, maksudnya tidak sampai itu, yaitu Allah menolak semua doa yang dipanjatkan untuknya. Baik, perhatikan ayat itu tajam sekali supaya kita faham. La tufatahu lahum abwabus sama wala yadkhul, dan aku tidak akan masukkan dia ke surga. Wala yadkhulul jannah hatta yalijal jamalu fi samil khiyat,
dan aku tidak akan masukkan orang ini ke surga sehingga unta boleh masuk lubang jarum. Silakan buka Al-A'raf 40. Ini bukan senang-senang yang mati pemabuk, penjudi mati, penyangak mati, kita main tolak aja, ya Allah masukkan dia ke surga. Macam dia di jawatan kuasa surga, main masukkan orang aja. Ingat dia di jawatan kuasa surga ke? Ya kan? Dia sendiri tak hendak masuk surga, kita kepo nak masukkan dia pun. Ya Allah ampunkan dia, ya Allah. Dia sendiri pun tak sibuk minta ampun. Jadi mari sama-sama kita sadar, ya. Jadi roh itu tidak sampai ke sisi Allah. Apa kata Allah? Lemparkan roh itu di mana? Di Sijin, tempat yang hina. Lalu roh itu dilemparkan. Kemudian Rasulullah membaca ayat yang artinya barang siapa menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan oleh angin ke tempat yang jauh. Artinya ialah roh itu ditolak oleh Allah dan dikembalikan ke bumi. Lalu dua malaikat datang bertanya, apa dia boleh jawab? Macam orang beriman, tak boleh jawab. Jamaah, orang tak sekolah, tak pernah belajar, ikut exam, boleh lulus ke? Saya nak tanya dulu, ada tak? Dia tak pernah ikut sekolah, tak pernah ikut belajar, lalu exam lulus? Impossible lah. Sedangkan yang sekolah saja, yang belajar saja, kadang-kadang tak lulus. Apalagi engkau tak pernah sekolah, tak belajar, nak lulus ke? Tak mungkin, ya? Jadi malaikat tanya, sama soalannya, ma rabbuka, man dinuka, man imamuka. Mana dia boleh jawab? Cuma gitu aja lah. Tak darah tinggi malaikat tu. Kita je panggil kawan 3 kali je. Bang, makan bang. Bang kawan kerja, panggil lah. Bro, makanlah. Makanlah. Makan lah. Kan mulai mengamuk. 2 kali panggil mengamuk. Ni malaikat panggil sampai kiamat tak nanya je kes. Ma rabbuka, man nabiyuka, habis dia. Habis dia. Lalu diazab dia. Semua soalan dia jawab tak tahu. Maka dua malaikat itu bertanya kepadanya, apa yang kamu katakan tentang seseorang yang diutus di tengah-tengah kamu? Dia jawab, aku tak tahu. Aku tak tahu. Cuba jawab, aku tak tahu. Cuba bayangkan. Ya kan? Kalau di dunia dialah something. Tak boleh salah cakap sikit, meradang. Jawab dari situ. Semua jawab tak tahu, tak tahu. Maka di situ katakan apa? Ada panggilan dari langit mengatakan, hambaku dusta, hambaku dusta. Maka dihamparkan untuknya hamparan dari neraka dan dibukakan untuknya pintu-pintu neraka. Ada gambaran pintu neraka sehingga panasnya terasa olehnya. Disempitkan kuburnya. Kemudian tulang-tulangnya berhamburan di dalam kubur. Lalu datang seseorang yang buruk mukanya, buruk pakaiannya, dan berbau busuk kepadanya. Seraya berkata, aku menyampaikan berita buruk kepadamu. Hari ini adalah hari yang diancamkan kepadamu. Lalu ia bertanya kepada orang itu, man anta, engkau siapa? Orang itu menjawab, aku adalah amal-amalmu yang buruk. Maka ia berkata, wahai Tuhan, janganlah terjadi hari kiamat. Wahai Tuhan, jangan terjadi hari kiamat. Kenapa? Karena dia takut betul dengan terjadi kiamat, dia nak masuk neraka. Jamaah, oleh karena itu, mari kita sama-sama sadar bahawa soalan kubur itu proses untuk menuju akhirat, mesti kita lalui. Mati itu pun proses menuju akhirat.
pun mesti kita lalui. Dan semua soalan dalam kubur itu mesti kita jawab. Jangan sampai tak jawab. Maka jawapan yang ada pada solat. Maka sekali lagi, jaga solat itu, ya, tepat waktu terutama, dan pahami gerak-gerik solat, pahami apa yang dibaca tentang solat. Ya, mudah-mudahan ya, kita nanti di akhir hidup kita ni husnul khatimah, sebaik-baik akhirat. Dan insya-Allah Allah akan bantu kita untuk menjawab semua soalan-soalan kubur. Amin. Saya kira cukup dulu sampai sini.